Apa sajakah isi di dalam relay ini teman-teman ya. Pada video ini saya akan membuka relay ini dan akan menjelaskan fungsi dan manfaatnya. Contohnya seperti ini ya, ini relay yang kotak-kotak ini relay ya, yang ini sekring beda, dan yang kecil-kecil ini sekring. Fungsinya adalah untuk membantu saklar, misalnya saklar lampu ya, saklar lampu. Dia dibantu dengan ini agar tidak meleleh saklarnya. Kalau lampunya besar, biasanya lampu mobil kan kiri kanan 55 watt, jadi duanya 100 watt. Nah, kalau saklar saja nanti saklarnya mudah meleleh, maka dibantu dengan sekring ini. Nah, oke, saya akan buka dulu ya di dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah dalemannya ya teman-teman. Di sini ada per ya, ini saya lepas dulu, nanti akan saya jelaskan fungsinya. Kemudian di sini ada plat juga. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, cuma seperti ini ya. Ini ada plat, ada kabelnya, kemudian nyambung di kaki sini. Kemudian ini ada pentolan namanya platina ya, ini platina ini akan nempel ke sini dan nyambung ke kaki sini. Kemudian di sini ada lilitan. Di tengahnya ada besinya. Nah, lilitan ini kabel ujungnya yang satu ke sini, kemudian kabel ujungnya ini kan lilitan namanya. Kabel ada ujungnya ya, kemudian dililitkan, kemudian ujung yang satunya lari ke sini. Nah, ini adalah dalemannya. Kemudian apa yang terjadi jika saya mengalirkan listrik 12 volt ke kabel yang ini, akan saya coba ya. Nah, ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Kemudian nah, ini menggunakan obeng ya, ini obeng saya tempelkan, ini jatuh. Nah, kemudian ini adalah hukum fisika teman-teman ya, hukum fisika di mana besi yang dialiri arus listrik menggunakan lilitan, dia akan berubah menjadi magnet, arus DC ya. Nah, ini saya tempel di sini. Ini jalurnya yang ke lilitan, ini lilitan ujung satu dan ujung satunya ke kaki sini dan sini. Nah, apakah yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Nah, menempel teman-teman ya, karena besi yang tadi berubah menjadi magnet. Nah, inilah yang ada di dalam relay ya. Jadi berisi lilitan dan besi yang ketika dialiri listrik atau dikasih setrum itu jadi magnet. Kemudian jika saya copot ini kabelnya, pasti akan jatuh ya ini ya. Nah, jatuh ya. Nah, kemudian magnet ini kan menarik plat besi ini. Nah, jadi jika dialiri arus listrik, dia menarik plat besi ini sehingga pentolan ini, platina ini, dia akan nempel ke sini. Nah, ini yang dimaksud menggantikan fungsi saklar adalah ini. Nah, kenapa di sini platina? Karena platina itu kurang percikan. Maksudnya jika buat menghidupkan klakson tit itu percikannya kecil dan tidak mudah gosong. Nah, itulah kelebihan platina. Nah, maka pada relay ini dikasih platina, dan pada saklar lampu atau klakson mobil biasanya cuma kuningan, tidak menggunakan platina. Maka relay ini akan lebih baik dari saklar. Nah, kemudian cara kerjanya seperti ini. Ini kan kalau dikasih setrum di sini ketarik, kemudian nempel ini. Kemudian kalau tidak dikasih setrum, dia akan ketarik naik karena ada per tadi yang saya lepas. Nah, per di sini. Nah, ini pernya. Nah, kalau tidak ada sini, tidak ada magnetnya, dia akan narik. Nah, seperti itu cara kerjanya. Kemudian relay ini ada ampere-ampernya masing-masing ya.
Itu tergantung dari lilitan ya. Biasanya kalau untuk relay yang besar, biasanya lilitannya lebih besar, plat besinya lebih besar, kemudian semuanya kabel ini lebih besar agar bisa dilewati arus lebih besar, bisa lebih kuat. Jadi ada relay yang kecil, ada relay yang besar. Fungsinya sama, cuma untuk mengantarkan listrik agar lebih baik ya, mengurangi percikan dan arusnya kuat. Karena kalau saklar saja ya, saklar klakson mobil atau motor itu kalau dilangsung nanti akan sering gosong. Jadi cuma buat klakson 10 kali sudah gosong, sudah tidak bunyi lagi. Nah, inilah fungsi dari relay ini. Kemudian saya juga kadang bingung ya sama produsen otomotif, bertanya-tanya kenapa pada saklar klakson tidak langsung saja dikasih platina seperti ini, kemudian dikasih per lebih kuat agar tidak usah menambah relay seperti ini. Kadang saya punya pertanyaan seperti itu ya. Kalau pendapat saya sementara ini adalah seperti ini ya. Namanya otomotif itu kan ajang mencari uang. Jadi ya memang dibikin spare part sebanyak-banyaknya, seribet-ribetnya, agar mereka bisa memproduksi barang lebih banyak. Menurut saya sih. Tapi ya nggak tahu, barangkali ada teman-teman yang lebih ahli ya, monggo sharing-sharing di kolom komentar juga boleh. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.